Tagalog. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan video tentang wawancara saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang bernama Nurliana Hutagalog, Muhammad Rizal Nurdin, Salamah, dan Vera Aulia Simatupang. Wawancara mengenai apa nih? Wawancara kami adalah tentang zakat mal atau zakat harta. Kami wawancara ke kantor Basnas atau Badan Zakat Amil Nasional yang ada di Panyabungan. Mengenai zakat mal tadi, ada 3 poin yang kami pertanyakan kepada Bapak petugas yang ada di sana, yaitu yang pertama zakat hewan ternak, yang kedua zakat perdagangan, kemudian yang ketiga adalah zakat emas dan perak. Langsung saja kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dulu ya, kemudian subscribe, komen, dan share video kami ini agar kami semangat membuat video lagi. Kita cek langsung videonya ya. Selamat menonton. Pertanyaan yang pertama, Pak, apakah itu zakat mal? Yang kedua, pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, apakah zakat mal bisa dikeluarkan setiap bulan? Ketiga. Yang ketiga, apakah zakat mal dan zakat penghasilan sama? Jika tidak, apa perbedaannya? Yang keempat, berapa banyak nisab harta dalam bentuk uang sehingga seseorang mengeluarkan zakat mal? Yang kelima, bagaimana hukumnya dengan kewajiban membayar zakat mal tetapi masih berhutang kepada bank? Zakat mal, zakat harta, zakat penghasilan, zakat profesi, zakat PNS, zakat terong. Kalau kebun terongnya 30 hektar dan dijual bertruk-truk itu masuk zakat penghasilan. Bukan berarti terongnya yang disakati ya, penghasilan. Itu sama semua, cara membaginya sama dengan emas. Itu semua caranya sama dengan emas. Haulnya sama, nisabnya sama. Haulnya tentu cukup 1 tahun. Dan nisabnya semua sama dengan emas. Harus cukup 85 gram baru wajib disakati. Yang kedua tadi, Apakah zakat mal bisa dikeluarkan setiap bulan? zakat mal, zakat harta, zakat profesi, zakat guru, zakat PNS, zakat penghasilan. Itu sebetulnya dia setelah cukup haul dan nisab ya. Kalau misalnya zakat ruko ya, zakat ruko atau zakat rumah makan, zakat minimarket, zakat Madinah Market, zakat Indomaret ya, zakat apa lagi yang maret-maret itu, yang pokoknya perdagangan lah ya. Dia kita catat dulu tanggal mulainya tanggal berapa, misalnya tanggal berapa? Tanggal 4 bulan 10 2020. Harus kita tunggu dulu pas 1 tahun, tanggal 4 bulan 10 2023 itu baru cukup haul. Itulah syarat-syarat. Tapi sebagusnya itu dihitung pakai tanggal Arab, itu yang paling paten ya. Jangan tanggal Masehi. Itu 1 tahun itulah haul itu. Kalau sudah cukup 1 tahun, kita catat tanggal mulainya, dilihatlah nisabnya. Sudah cukup belum nisabnya? Nisabnya itu senilai emas 85 gram. Gitu. Misalnya mau menghitung zakat minimarket ya. Sudah cukup 1 tahun ini, ya kan? Setelah cukup 1 tahun, hitunglah semua barang-barang yang ada di situ. Catat semua barang-barangnya, berapa harganya,
susu yang mahal-mahal berapa kalau diduitkan. Kalau yang murah-murah susah mencatatnya kan korek apinya. Yang kecil cuma 500 rupiah harganya kan, taksir aja. Ada korek api 10 goni. Berapa harganya tuh? Catat. Udah dicatat semua barang-barang. Tengok duit yang ada di laci berapa di situ. Tengok duit yang disimpan yang masih termasuk bagian daripada harta itu. Nah, kalau sudah cukup duitnya itu untuk membeli emas senilai 85 gram. Nah, 85 gram itu mungkin sekarang sekitar 79 juta. 79 juta. Jadi kurang ya. Lebih kurang segitu. Tiap tahun berbeda tergantung harga emas. Jadi sudah cukup 1 tahun. Hitung semua barang, modalnya itu dihitung maksudnya ya, modal yang ada di situ. Hitung semua barang-barang yang ada, tengok duit yang di laci cukup tidak, kira-kira 79 juta. Kalau sudah cukup, wajib zakat. Kalau 100 juta udah jelas cukup ya. Kalau 500 juta cukup, apalagi 1 miliar. Tapi kalau cuma 60 juta untuk saat ini, Oktober 2022 belum wajib zakat. Gitu caranya. Bagaimana cara menghitungnya? Keluarkanlah zakatnya 2,5%. Bagaimana mencari 2,5% itu? Dibagi 40 semuanya. Duit yang 79 juta, kalau misalnya 100 juta duitnya itu setelah dihitung, atau 500 juta dibagi 40. Setelah dibagi 40, satu bagian, itulah 2,5% itu. Itulah 2,5% itu. Keluarkan zakatnya. Itu kalau perdagangan ini dia sekali setahun mengeluarkan. Tapi kalau zakat profesi, zakat PNS, zakat guru, kita dari Basnas ini kita kumpul dan mereka sebenarnya kita sekali sebulan, bukan sekali setahun. Bagaimana caranya? Caranya sama dengan emas tadi juga, sama dengan emas. Dia nisabnya, ukurannya itu dilihat dulu. Sekiranya duitnya itu yang cair per bulan itu, duitnya yang diterimanya gajinya per bulan itu dikumpul selama 1 tahun, berarti kali 12 itu kan. Berapa gajinya misalnya? 3 juta per bulan. Kali 12 itu belum cukup membeli emas 85 gram, tidak wajib zakat. Untuk saat ini mungkin harus gaji 6 juta 600. Karena 6 juta 600 itu kalau dikalikan 12 itu sudah cukup 79 juta itu sudah bisa membeli emas sebanyak 85 gram. Itulah nisabnya, itulah patokannya, itulah nilainya, segitu nilainya baru wajib mengeluarkan zakat. Berarti PNS, guru yang gajinya 6.600.000 untuk saat ini baru wajib zakat. Kalau yang cuma 4 juta tidak wajib zakat. Itu patokannya. Cara mengeluarkannya boleh per bulan. Seperti pertanyaan kamu tadi, apa boleh dikeluarkan per bulan? Kalau ini boleh dikeluarkan per bulan. Artinya dia sebetulnya kalau sapi kan harus setahun itu, termasuk padi sawah itu harus ditunggu sampai 1 tahun. Tapi kalau Hanafi boleh setiap menua itu boleh dikeluarkan zakat. Wa'atu haqqahu yauma hasad. Begitu panen langsung keluarkan zakatnya. Itu menurut Hanafi. Makanya orang di kampung kita ini sebagian kalau dia bersawah itu, kalaupun belum cukup 1 tahun langsung dikeluarkan dengan zakat. Takut dia nanti ditunggunya 1 tahun habis berasnya itu. Karena dia panen padinya baru setengah tahun, ya kan? Dan dia sudah bisa perkirakan yang akan datang akan cukup zakatnya. Makanya
mengeluarkannya zakatnya duluan yang sudah ada, nggak ditunggunya sampai 1 tahun. Tapi kalau zakat profesi ini, zakat gaji, zakat guru, nah begitu caranya. Gajinya itu dihitunglah gajinya per bulan itu, kalau kali 12 sudah bisa membeli emas 85 gram, wajib zakat. Cara mengeluarkan zakatnya gitu aja. Misalnya gajinya 7 juta ya, berarti sudah wajib zakat itu kan. Gajinya 7 juta atau 10 juta per bulan, ya kan? Berarti 10 juta dibagi 40. 10 juta dibagi 40 misalnya kan. Gajinya dia 10 juta per bulan misalnya kan. 10 juta 1, 2, 3 dibagi 40 berapa itu? Dibagi 40 250.000 lah zakat. 250.000 dalam 1 juta hanya 25.000. Dibagi 40 itulah 2,5%. Jangan lupa, jangan rusak haulnya. Kalau rusak haul tidak wajib zakat. Misalnya tinggal 1 minggu lagi baru cukup 1 tahun, ternyata kita tarik dari bank 10 juta mau beli Honda yang baru, beli kereta yang baru, dia biar kurang jumlahnya, berarti tidak wajib zakat. Ternyata misalnya begitu kita tarik duit, setelah seminggu ada lagi penghasilan yang baru, kita masukkan lagi ke bank, cukup 100 juta, tidak wajib zakat karena sudah rusak haulnya. Bagaimana hukumnya dengan kewajiban membayar zakat mal tetapi masih berhutang kepada bank? Itulah yang sering pertanyaan dari instansi. Kalau kami pergi sosialisasi zakat PNS, ada PNS misalnya ataupun yang sudah akan ada wabah. Tapi yang sering kami tuju PNS, dia PNS ini gajinya 10 juta atau 10 juta misalnya gajinya sebulan, tapi SK-nya sudah disekolahkan, sudah masuk ke bank sumber. Berhutang dia kan, yang cair cuma 1 juta per bulan, yang 9 juta sudah dipotong, dia hanya 1 juta per bulan atau 500.000 per bulan. Apakah itu wajib juga berzakat? Pertanyaan ini pernah ditanyakan PNS kepada Ketua Komisi almarhumah yang Basari. Jawabannya alasan almarhumah itu kenapa tetap wajib, karena nanti sekarang dia minjam duit ke bank untuk bikin rumah yang sangat besar, ya kan? Dan dia berzakat lagi dia. Nanti duitnya lunas, utangnya lunas, baru utang lagi dia beli mobil. Kapan lagi berzakatnya? Nggak jadi berzakat. Padahal dia gaji 1 juta bulan. Karena habis lunas utangnya di bank, utang lagi. Habis beli mobil mewah, utang lagi kebun yang lebih luas. Nggak jadi dia berzakat. Ini jawaban almarhumah. Tapi kalau jawaban dari Ketua Basnas sering dengar dijawab oleh Ketua Basnas. Itu kalau kami ke instansi pemerintah lah mengajukan zakat infak sedekah. Kalau ada pertanyaan ini dijawab oleh beliau. Yang tadinya gajinya 10 juta, tapi tinggal menerima 1 juta karena ngutang ke bank. Berarti yang tadinya dia wajib zakat karena 10 juta gajinya, tapi karena ngutang gajinya yang cair tinggal 1 juta, berarti dia tidak wajib lagi. Cuma dia hanya disarankan untuk beri aksara karena yang wajib zakat tadi cuma 10 juta. Ternyata gaji itu dua jawaban yang kita dengarkan dari komandan-komandan dari Saya
sudah sesuai dengan maksud zakarnya, dan itu zakat perdagangan kira-kira, bukan seperti kambing, sapi dan lain. Yang kedua, apakah zakat hewan ternak ini diberikan berupa uang atau tidak? Zakat hewan ternak atau binatang ternak yang dikeluarkan ternak juga. Dia kalau dia sapi yang dikeluarkan sapi juga. Sesuai dengan jenisnya. Kecuali nanti ada beberapa hal bisa misalnya kalau intinya sesuai dengan jenisnya. Kemudian, berapa banyak jumlah hewan ternak baru wajib dizakatkan? Memang itu sudah ada ketentuannya di kitab fikih ya, sudah ada ketentuannya, sudah ada patokannya dari Allah, dan jumlahnya misalnya seperti sapi ya. Sapi itu yang pertama kepemilikannya itu harus sempurna dulu 1 tahun. Sempurna dulu 1 tahun. Artinya setelah sempurna 1 tahun cukup haul. Seperti sapi misalnya antara 30 ekor sampai 39 ekor. Zakatnya itu ya sapi juga zakatnya dikeluarkan 1 ekor sapi jantan atau betina ya. Kalau dia ukur jumlah sapinya itu 40 sampai 59 sapi, zakatnya itu 1 ekor sapi jantan atau betina musinnah. Panjang ini apanya ceritanya, kalau misalkan 60 sampai 69 ekor, zakatnya itu 2 ekor sapi jantan. Kalau dia 70 sampai 79 ekor sapi, zakatnya 60 tadi ya, 60 sampai 69 ekor, 2 ekor sapi jantan yang betina yang tadi istilahnya. Kalau 70 sampai 79, 1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tadi ada jenis-jenis macamnya itu ukuran usianya. Kalau yang 80 sampai 89 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi musinnah. Kalau 90 sampai 99 sapi ternaknya itu, zakat yang harus dikeluarkan 3 ekor sapi berumur 1 tahun atau memasuki tahun kedua. Dia banyak ketentuannya, banyak aturan-aturannya, dan itu memang banyak ukuran-ukurannya ya. Kalau 100 sampai 109 ekor sapi, itu zakatnya 2 ekor lagi, 2 ekor sapi yang tadi dan 1 ekor musinnah. Sapi maksudnya sapi berumur 1 tahun atau memasuki tahun ketiga. Dia terperinci dia. Kalau binatang ini 110 sampai 119 ekor, zakatnya 2 ekor musinnah dan 1 ekor sapi. Dan 120 sampai 129, 3 ekor musinnah atau 4 ekor sapi. Dan 130 sampai 160 sampai seterusnya, setiap 30 ekor
satu, tapi dan setiap 40 ekor satu musnah. Ya panjang kali apanya kalau yang beratnya itu kalau sapi ya, itu kalau sapi. Nah lagi kambing seperti itu juga, kambing juga ada ketentuan khusus. Tidak terjawab ini Pak, nomor 4-nya juga berapa tahun minimal hewan ternak tersebut menjadi kepemilikan kita Ya ya. 1 tahun. Satu lagi Pak, yang terakhir, apakah hewan ternak yang sakit bisa juga kepemilikan? Ya apanya lah, kalau dia masih kira-kira apa namanya masih bisa jalan, jadi tapi kalau memang sudah dilihat napasnya sudah apa gitu 5 menit lagi mungkin mau mati itu apa namanya sudah tinggal menunggu sedikit aja. Tentunya sapi-sapi yang apa namanya yang sempurna lah. Tapi kalau cuma sakit-sakit sedikit ya kita Terima kasih Pak jawabannya. Yang pertama Pak, apa itu zakat perdagangan? zakat perdagangan ya, orang yang berdagang misalnya ruko, rumah makan atau jual beli apa yang diperdagangkan, contohnya ruko masuklah perdagangan. Apapun jenisnya perdagangan, misalnya kebun terong, kebun jagung misalnya, kebun cabai, bawang, kalau misalnya puluhan hektar sehingga dijualnya berpuluh-puluh, itu termasuk perdagangan boleh dijualnya. Nomor 2 Pak, bagaimana cara mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan? Cara mengeluarkan zakat perdagangan itu sama dengan emas, cukup 1 tahun dan nisabnya itu 85 gram. Contoh, dia punya warung di Jakarta, orang-orang kita kan banyak warung di Jakarta. Kalau dia sudah berwarung itu selama 1 tahun, dihitunglah berapa barang-barang yang ada di warung, berapa yang di laci. Setelah 1 tahun dihitung, kalau cukup nilai harga emas 85 gram, wajib dikeluarkan zakat. Kira-kira 79 juta lah untuk saat sekarang. Pak, zakat perdagangan diberikan kepada siapa saja? Perdagangan diberikan kepada yang 8 hasil. Sudah ditentukan Allah dalam Al-Quran. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhir. Kalau itu sudah ada ketentuannya dari Allah, zakatnya itu harus kita berikan kepada yang 8 golongan, 8 asal. 8 asal harus kepada mereka yang diberikan, fakir miskin, amil zakat, orang musafir, orang yang mu'allaf, orang yang sabilillah. Itu sudah ada 8 golongan, hanya mereka yang bisa menerima zakat. Cara mengeluarkannya, jumlahnya itu dibagi 40 dan dikeluarkan satu bagian, itulah 2,5%. Kapan barang dagang dihitung? Kapan mulai dihitung? Itu harus cukup 1 tahun. Dia berdagang itu harus cukup 1 tahun lamanya, dan lebih bagus dihitung melalui kalender Hijriah Masehi. Setelah cukup selama 1 tahun yang berdagang itu, lalu dihitung duitnya dan barang yang ada di ruko itu cukup tidak. Semua barang-barang yang ada di ruko dengan duit yang ada di laci cukup tidak seharga emas 85 gram. Kalau cukup, wajib dikeluarkan zakatnya. Kira-kira cukup tidak? Semuanya itu 75 juta, 79 juta begitu. Kalau cukup semua modal itu, modal yang ada
barang-barang yang ada di ruko itu cukup semuanya kira-kira senilai 79 juta. Nah, itu Selanjutnya Pak, apakah barang yang disewakan termasuk harta yang harus disewakan? barang yang disewakan. Misalnya saya punya mobil ya, saya punya kereta, saya punya rumah misalnya ya, kita sewa-sewakan lah sama orang. Saya punya pesawat ya kan, punya helikopter, semua disewakan. Ada semua, mulai daripada pesawat, helikopter, mobil, kereta, lengkap semua disewa-sewakan ya. Itu yang berdasarkan tinggal penghasilannya itu aja. Penghasilannya bukan artinya pesawatnya yang kita sakati atau mobilnya. Berapa penghasilannya itu yang kita kumpul, kalau sudah cukup senilai kira-kira 85 gram. Kalau misalnya per bulan berapa penghasilan kita rata-rata itu aja. Berapa hasil sewa pesawat, sewa apa ini setiap bulannya ya kan? Ternyata rata-rata per bulan dapat 100 juta ya, itu aja ya. Kalau misalnya rata-rata per bulan yang kita sewakan cuma becak ya kan? Yang kita sewakan cuma becak ya kan? Becak kita banyak, disewakan semua becak-becak yang banyak itu. Ternyata per bulannya hanya kira-kira 4 juta. Dari becak-becak yang kita sewakan, kita hanya menerima 4.500.000 per bulan. Berarti kalau dikalikan 12 tidak cukup untuk membeli emas senilai 85 gram, tidak wajib zakat. Apa itu zakat emas dan perak? Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak itu adalah suatu al-Quran, dan emas itu zakatnya nisabnya itu harus 20 dinar, 20 miskol. Dinar 20 dinar 85 gram. Sementara kalau perak itu kita sebati 200 gram, setara dengan 692 gram perak. Bagaimana cara membayar zakat emas dan perak? Cara membayar zakatnya sama saja, artinya cukup haul dan nisab ya, cukup haul dan nisab. Haul itu maksudnya 1 tahun. Cukup 1 tahun itu jadi satu tahun sendiri. Nisabnya itu maksudnya ukurannya itu jumlah banyaknya itu harus cukup 85 gram. Artinya seperti emas itu yang kita zakati hanya emas yang kita simpan. Kalau emas yang dijadikan perhiasan, berbuah, setelah kalung, tidak akan disakati. Ya, artinya banyak perempuan itu kalau gelang emasnya apa uang liber itu apa namanya rupiahnya itu simpan-simpannya di rumah sampai 100 gram itu sampai 200 gram itu tidak wajib zakat karena itu biasa. Wajib zakat hanya emas yang disimpan dan jumlahnya sudah cukup 8. Nomor 3 Pak, Bolehkah membayar zakat uang? Boleh kita bayar dengan uang. Emas kita itu yang disimpan di rumah itu sudah senilai 85 gram. 85 gram. Dan uangnya kan yang 85 gram itu 9 juta lebih kurang. Kalau yang 79 juta dibagi 14 bagi satu bagian itulah 2,8 kasihkan duit sama orang. Bukan harus emasnya kita tol apa bahasa Indonesianya, bukan harus emas juga dikasih sama orang, boleh dikasih.
Apa hukum zakat emas dan perak? Wajib itu wajib dikeluarkan zakat selama yang tidak mengeluarkan zakatnya itulah nanti yang menjerumuskan dia masuk neraka. Kewajiban itu adalah bagian daripada rukun Islam, ya kan? Bila rukun Islam, syahadat wa la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'az zakat, artinya rukun Islam yang ketiga. Hukumnya itu wajib melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Wajib melaksanakan karena itu adalah rukun Islam yang ketiga. Sama dengan sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, hukumnya sama semua wajib, termasuk haji wajib hukumnya, tapi bagi orang yang itu adalah rukun Islam, hukumnya wajib. Pertanyaan nomor 5, Pak. Bolehkah zakat emas dan perak dilakukan di bulan? Bolehkah zakat emas dan perak dikeluarkan di bulan Ramadan? Ya boleh aja, tapi apa namanya, ketentuannya itu 1 tahun itu 1 tahun. Kapan dia cukup 1 tahun? Di situlah saya jangan pas-paskan ke Ramadan kan. Kalau misalnya belum cukup Ramadan mau dikeluarkan duluan ya nggak apa-apa. Mana ada orang itu udah saatnya berzakat udah lupa. Tapi kalau mereka tidak wajib zakat ya sudah anggap suatu aja. Makanya kalau bisa artinya orang kan Ramadan baru mengeluarkan zakatnya, bisa sama semua kan, semua Ramadan baru mengeluarkan zakat. Kalau itu zakat harta, zakat segala macam, boleh. Cuma ketentuannya gitu lah. Setelah cukup 1 tahun, disitulah kewajiban mengeluarkan zakat. Setelah cukup 1 tahun. Kalau sebelum Ramadan misalnya, sudah wajib. Nah, teman-teman, setelah kita simak videonya tadi, jadi intinya adalah kita umat muslim wajib mengeluarkan zakat harta kita, zakat emas, zakat hewan ternak, zakat perdagangan kita apabila telah memenuhi nasab yang telah ditentukan. Jangan sampai kita lupa membayar zakat ya, karena kewajiban kita bukan hanya zakat fitrah tetapi juga zakat mal. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3, saya Nurlina Utagalung, rekan-rekan saya Muhammad Rizal Nurdin, Salama, dan Vera Aulia Sumatupang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.